Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaini. Saya adalah guru Madrasah Sanawiyah Abu Darin Kendal Dander Bojonegoro. Saya adalah mahasiswa PBG Bak 3 tahun 2025 di LPTK UIN Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Kali ini saya akan mempraktekkan video pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 7 Oktober 2025 di kelas 9 dengan tema Nuzul Quran dengan menerapkan kaidah la nahi lam nafyi la nafi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukuna ya talibat? Qabla ta'alumuna naftatiku bidoa. Siapa yang mau memimpin doa? Angkat. Ya, tafadhol ya talibati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Terima kasih ya. Kemudian kita meneruskan ya, anak-anak. Sekarang kita pembelajaran apa, anak-anak? Coba sebelum pembelajaran saya ingin tahu kondisi kelasnya. Coba berdiri, anak-anak. Dirapikan yang belum rapi ya. Dah, bisa duduk kembali. Sebelum kita pembelajaran, saya absen terlebih dahulu. Ya. Adinda, Ama, Aila, Anggita, Nisa, Mirza, Nindi, Marido. Sudah berapa hari? Nindi 3 hari. Iya ya. Syifa mana? Syifa. Sinta, Sela, Umu, Yayu. Ya, alhamdulillah hadir. Yang tidak ada berapa? Anak tadi 1 sakit ya. Ada. Dawuhnya Kanjeng Nabi, qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, uhibbu al-arafiyah li salasatin. I'atni
Dari ringkas Nabi dawuh bahwasanya kita disuruh untuk cinta bahasa Arab karena Nabi kita panutan kita adalah orang Arab. Ringkaskan kosakata dan struktur kalimat yang digunakan untuk menyatakan larangan menafikan dalam bahasa Arab. Satu ya. Kemudian menggunakan kosakata dan struktur kalimat tersebut dalam percakapan sehari-hari kita ya. Kemudian yang berikutnya menjelaskan pentingnya menghindari perbuatan yang dilarang sebagai wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama, yakni sesama ya manusia. Sebelum pembelajaran tentang inti dari pembelajaran kita ya. Coba saya tampilkan gambar ya. Ini coba diamati ya. Ini gambar apa anak-anak? Stop bullying. Di sekolahan kita apakah ada larangan yang namanya bullying? Ada. Kenapa kok tidak diperbolehkan? Apa? Iya. Bisa merusak mental. Iya memang anak-anak, kalau anak itu terlalu ditekan ya ditekan kemudian dia dibullying ya, nanti dia itu tumbuhnya tidak normal. Makanya jangan sampai kita membullying teman-teman kita, menyakiti ya, apalagi sampai teman kita takut tidak mau masuk sekolah ya. Coba sekarang gambar nomor 2 ya. Coba ini apa anak-anak? Dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau bahasa Arabnya adalah la tarom alqomata. Di sekolah kita apakah dilarang atau diperbolehkan? Dilarang ya, karena nanti mengotori atau merusak lingkungan kita. Apa toh bahayanya kalau dibiarkan sampah itu? Ada yang tahu? Ayo coba. Masa nggak tahu? Mengakibatkan banjir. Yang lain apa? Menjadi kotor. Kalau banyak nyamuk ya sarang nyamuk termasuk. Ya seumpamanya kelas kita itu kok kotor. Kira-kira pembelajaran kita nyaman atau tidak? Tidak. Nah nanti kalau tidak itu nanti hubungannya dengan pembelajaran kita. Ya paham ya? Nah, makanya kalau di dalam Islam itu kita itu ada dasarnya, jagalah kebersihan. Bahasa Arabnya adalah satu minal iman. Coba saya cuplikan tentang larangan buang sampah ya, bahayanya ini diamati. Coba amati ya anak-anak ya. Hai teman-teman, aku Pipin dan aku Bang. Welcome to Pipin dan Lala Vlog episode pertama. Di seri vlog ini kita mengajak teman-teman semua untuk mengikuti kegiatan sehari-hari kita. Hari ini kita mau pergi jalan-jalan ke Monas. Yuk ikutan. Kita bisa menarik kesimpulan ya. Kita lihat bahayanya apa, membuang sampah sembarangan. Ya, siapa tadi di antara yang membuang sampah tadi, gambar tadi? Ya, jangan nyontoh yang membuang ya. Makanya kita jaga kebersihan kita ya, termasuk lingkungan kita dengan cara kita membersihkan, membuang sampah pada tempatnya. Jangan sampai membuang sampah sembarangan. Baik, Toib ya, Tolibat. Sekarang kita ke materi inti ya.
Nah, sekarang kita mempelajari tentang larangan. Anak-anak sudah pernah dulu belajar tentang larangan? Ayo. Belum. Oh. Kalau bahasa Indonesianya sudah pernah? Sudah. Alhamdulillah. Ya. Materi kita kalau hubungannya dengan larangan, kemudian mentiadakan itu hampir sama, hanya saja kita pakai bahasa Arab ya. Coba ini sekarang saya tunjukkan tata cara kita ya untuk menerapkan larangan di dalam bahasa Arab ya. Perlu diketahui dalam fi'il mudhari ya, fi'il itu ada dua, fi'il madhi, fi'il mudhari. Kemudian ada lagi fi'il amar ya. Ini fi'il amar ini aslinya juga fi'il mudhari. Tapi beda-beda ya ulama itu ya. Ada yang mengatakan tiga ini dicantumkan fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Nah, yang kita bahas sekarang ini hubungannya dengan fi'il mudhari. Anak-anak masih ingat gak fi'il mudhari itu apa? Fi'il mudhari kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan yang dilakukan zaman sekarang atau akan datang. Nah, nanti ya fi'il mudhari niku tanda i'rabnya itu apa, kemudian ketika kemasukan amil-amil semacam ini ya, la nafi yang artinya adalah tidak, kemudian lam ya yang artinya juga tidak atau belum, kemudian yang satunya adalah la nahi ya juga artinya jangan ya. Ini nanti masuk ngene fi'il mudhari. Nah, itu bagaimana pengaruh dari fi'il mudhari ya. Saya contohkan di sini ya. Ya. Nanti ketika fi'il mudhari tersebut itu kemasukan dari tiga ini akan mempengaruhi bacaan huruf akhir ya. Yang pertama huruf terakhir dibaca sukun atau namanya i'rab jazm. Ingat-ingat ya. Yang kedua ya, ada kalanya huruf terakhirnya nun ya, huruf terakhirnya nun ya. Nun ini ya nanti dibuang nunnya. Nanti saya berikan contoh ya anak-anak. Kemudian ada kalanya membuang huruf ilat. Yang nomor 3 ini ya, membuang huruf ilat. Ya, dan perlu kita ketahui untuk yang lanafi itu ya, itu tetap dibaca rofa. Beda. Kalau lanahi ya, lanahi huruf akhirnya dibaca jazm atau sukun yang paling pokok tandanya. Kemudian lam yang artinya tidak juga dibaca jazm, tandanya adalah sukun ya. Kemudian kalau lanafi yang artinya tidak itu tetap dibaca rofa. Nah, bedanya nanti antara la nafi dan lanahi. Kalau lanahi i'rab akhirnya dibaca nahi ya, dibaca jazm. Kalau nafi ikut tetap dibaca rofa, artinya hanya artinya yang beramal. Bisa dipaham ya? Fahim tunna taib ya. Nah, berikutnya saya tunjukkan contoh-contohnya ya. Contohnya ya ini ya. Di dalam Al-Qur'an yang sesuai dengan tema kita, yakni nuzulul Quran tentang kaidah lanahi lanafi ya. Di dalam Al-Qur'an itu ada larangan ya. La tahzan innallaha ma'ana. Coba anak-anak yang sudah kita terapkan tadi, adakah di situ lafaz larangan la tahzan innallaha ma'ana? Apa lafaznya la tahzan innallaha ma'ana yang menjadi fi'il mudhari yang kemasukan larangan? Apa coba? La tahzan, ya betul ya. La tahzan ini nih yang menunjukkan bahwasanya dilarang untuk kita susah ya. Yo wajar ya kalau kita itu susah ya, manusia itu wajar ya toh. Susah itu biasa.
kalau diterus-teruskan bahaya. Jangan ya. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah susah. Sesungguhnya Allah bersama kita. Yang menjadi pokok adalah la tahzan innallaha ma'ana. Ini deh ya lafadznya. La tahzan ya. Tahzan. Nah, tulisan besar. La tahzan ini ya adalah ini yang tadi adalah larangan, ya toh, larangan. La tahzan. Yang diamalkan adalah sukun nun yang ditandai dengan sukun. Fahim tuh nah? Artinya jangan susah begitu. Berikutnya ada contoh yang lam ya. Lam yalid walam yulad. Ini surat apanya anak-anak? Al-Ikhlas. Di situ ada contoh nafi ya. Lam yalid ya. Lam yalid. Ya. Ada fi'il mudhari kemasukan lam. Nah, ini beramal menjazmkan ditandai dengan sukun. Artinya lam yalid apa artinya? Ini sudah ada, dia tidak beranak. Walam yulad dan tidak pula diperanakan. Ada walam yulad juga ini ya, ada dua jazm ya. Nah, ini ditandai sukun dan ini juga ditandai sukun. Itu namanya i'rab jazm. Kemudian untuk contoh yang lainnya ya. Contoh yang lainnya ya. Nanti coba disimak ya. Saya putarkan video tentang materi kita. Nanti setelah itu kita mengerjakan tugas kita ya. Untuk Bapak Guru, Ustadz ingin tahu sampean paham atau tidak. Ya, paham ya? Nah, saya putarkan video tentang materi ini. Tapi diperhatikan ya untuk menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di kelas bahasa Arab untuk kelas 9 Madrasah Tsanawiyah atau sekolah menengah pertama. Pada pelajaran kali ini kita sudah memasuki bab 3, yaitu tentang nuzulul Quran wal Idani. Siapa nanti? Naja, itu loh. Ya, Tholibat, sudah selesai tugasnya? Sudah. Bagus. Nah, sudah. Perwakilan dari kelompok ada yang maju satu, ya. Jangan semuanya, nggak usah semuanya ya. Perwakilan satu-satu. Kelompok 1, kelompok 2 maju satu-satu. Pak Fadol, ya Tholibat, ayo, maju ke depan. Ya, siapa? Ayo maju ke depan. Ayo. Maju depan sini ya. Nah, coba. Mana kelompok berikutnya? Nah. Ini kelompok berapa? 1. Kelompok 2. Ini kelompok 3. Yang satunya? Yang satu. Nah, coba yang kelompok 1 dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman-teman saya. Ya bunaya la taghdib abada fasuduku yungji. Artinya, wahai anakku, jangan berbohong sama sekali. Kejujuran itu menyelamatkan kita. Oh, bagus ya. Itu dari contoh yang mana itu yang menjadi pokok pembahasan? La taghdib. La takdzib. Apa motivasi bagi kita? Jangan berbohong. Jangan berbohong. Ya, paham ya anak-anak ya? Kita tidak diperbolehkan untuk berbohong.
Kenapa kok berbohong itu tidak diperbolehkan? Dosa. Ayo coba. Dosa, termasuk dosa. Apa itu? Juga menjadikan orang lain rugi. Ya, sudah, kelompok yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya akan memotivasikan dari kelompok saya, kelompok 2. La tasyrik mala ghairik fal haramu la yadum. Artinya jangan mencuri harta orang lain karena yang haram itu tidak bertahan lama. Iya. Itu tanda i'rab jazmnya apa? Sukun. Sukun. Ya betul. Apa motivasi bagi kehidupan kita? Jangan mencuri. Oh, jangan mencuri. Mencuri itu boleh atau tidak? Tidak boleh. Berarti mencuri itu dilarang. Bagus, sudah. Bagus. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ayo, yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok saya. Ya. La tu'diyal hayawanata fahiya aidon tashmuru bil alami. Artinya jangan menyakiti hewan, mereka juga merasakan sakit. Terus tanda i'rab jazmnya apa? Tanda i'rab jazmnya. Membuang huruf ilat. Iya, membuang huruf ilat, betul. Kemudian apa motivasi dengan kehidupan kita? Kita tidak boleh menyakiti hewan. Oh iya. Menyakiti hewan itu boleh atau tidak? Tidak. Makanya dalam Islam itu kalau menyembelih syaratnya harus pisau yang tajam. Itu bukti kasih sayang kita kepada binatang ya. Ya sudah, baik, tepuk tangan untuk perwakilan dari kelompok berapa ini? 3. Ayo tepuk tangan ya. Ayo kelompok berikutnya, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 4 akan membacakan presentasi dari kelompok saya. Lam yadhab ahi ila madrasati yaumi li'annahu marid. Artinya apa? Artinya saudaraku tidak pergi ke sekolah hari ini karena dia sakit. Oh ya. Coba yang menjadi pokok pembahasannya adalah Saudaraku tidak pergi ke sekolah karena sakit. itu yang mana fi'il mudhari'nya? Fi'il mudhari'nya. Lam yadhab. Betul, lam yadhab. Tanda i'rab jazmnya apa? Sukun. Sukun. Apa motivasi bagi kita? Untuk yang kelompok 4 ini apa tadi? Apa motivasi untuk kehidupan kita? Apa tadi? Apa? Artinya apa tadi? Saudaraku tidak pergi ke sekolah hari ini karena dia sakit. Oh ya, kalau kita tidak masuk sekolah tanpa adanya undur, itu boleh nggak? Tidak. Kalau sakit boleh nggak? Tidak masuk? Boleh. Ya bagus ya. Berikutnya tepuk tangan untuk kelompok 4. Berikutnya untuk kelompok yang terakhir, yang kelima. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas dari kelompok saya. La taqta al asjar fahiya tu'tinal hawa an-nadhif. Artinya jangan menebang pohon karena mereka memberi kita udara yang bersih. Ya. Coba yang menjadi pokok pembahasannya adalah fi'il mudhari'nya mana, yang kemasukan apa? Coba jelaskan. La taqta. La taqta. Kemudian tanda jazmnya apa? Sukun. Sukun, ya betul. Kemudian apa motivasi untuk kehidupan kita? Kita tidak boleh menebang pohon karena pohon adalah sumber udara yang bersih. Iya, jadi anak-anak perlu kita ketahui menebang pohon sembarangan itu tidak diperbolehkan, sebab nanti akibatnya bisa terjadinya banjir atau yang longsor yang lainnya atau sebagainya, itu mengakibatkan ruginya kepada kita semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, untuk hasil tugas bisa saya ambil ya, untuk saya nilai. Ya udah. Bisa kembali lagi ke tempatnya ya. Udah. Ya.
Ya, terima kasih anak-anak ya. Ini nanti tak nilai supaya tahu saya ya untuk tugasnya tadi. Ya. Sekarang saya bacakan hasil dari tugas ya untuk kelompok 1 ya. Setelah saya teliti, alhamdulillah benar semuanya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 ya. Setelah saya teliti dan saya lihat juga sangat bagus sekali ya. Tepuk tangan. Nilainya 100 betul. Untuk kelompok 3 ya. Juga nilainya 100. Tepuk tangan. Untuk kelompok 4 nilainya 90. Ada masih kurang, kekurangannya masih ada ya. Tepuk tangan, tapi sudah bagus sekali ya, walaupun masih ada kurang sedikit. Untuk kelompok yang kelima ini sangat bagus sekali ya, 100. Tepuk tangan. Kemudian dari pembahasan kita hari ini menyenangkan atau tidak ya terlibat? Alhamdulillah ya. Apa hasil dari pembahasan kita? Yang pertama adalah kita mengenal dengan sesuatu larangan yang hubungannya dengan bahasa Arab ya. Kemudian ya di situ selain dari larangan tadi ya, itu bisa kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari ya. Paham ya? Apa larangan tentang sesuatu yang hubungannya dengan baik di sekolahan atau di rumah atau hubungannya dengan agama. Termasuk tadi ya, ada di dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan susah-susah ya, kita harus gembira. Udah. Ada yang perlu tanyakan? Coba. Tidak. Fahim tunah? Nah, ini coba saya tanya, ini gambar apa anak-anak? Ya, ini gambar apa anak-anak? Sabit. Yang satunya? Sabit. Kira-kira sabit 1 sama sabit 2 ini sama enggak hasil kerjanya? Beda. Nah, kenapa kok beda ini yang satu sama yang kedua? Coba, ini apa yang di samping sak ini? Karung. Yang penuh rumput. Yang satunya pisau dengan sabit dengan asa. Yang satunya beberapa kali diasah, yang satunya hanya 3 kali. Coba ketika memenuhi karung ini lebih cepat yang mana? Yang biasa. Apa motivasi bagi kita? Bahwasanya kalau otak kita sering diasah setiap hari, jangan putus asa. Kalau kita belajar ya, setiap belajar pasti ada kendala. Tetap biasa. Itu untuk masa depan kita. Sudah ya anak-anak, untuk pertemuan pagi hari ini kita selesai pada hari ini juga ya. Ada tepuk tangan bagi kita semuanya. Baik ya talibat, ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.